Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Hari ini tanggal 25 Maret tahun 2020. Kita melakukan kebaktian rumah tangga di rumah kita masing-masing bersama dengan anggota-anggota keluarga yang saat ini bersama-sama dengan kita. Kebaktian rumah tangga pada malam ini didasari pada firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang kelima, ayat 8 sampai dengan 14. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dari perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Sampai demikian pembacaan kitab kita. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih kita yang melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Efesus adalah sebuah kota yang pada masa itu kota yang begitu cantik menurut catatan beberapa sejarawan, dan juga satu hal yang menjadi kekhasan kota Efesus adalah kuil Artemis atau kuil Parthenon, kuil Dewi Kesuburan. Di sana biasa dilakukan satu kegiatan ritual yang disebut sebagai pelacur bakti. Disitulah kemudian dalam rangka memohon berkah dari Dewi Kesuburan, Dewi Artemis atau Dewi Parthenon, yang digambarkan sebagai sosok perempuan yang memiliki 100 payudara. Ritual-ritual untuk memohon berkah kepada Dewi Artemis dilakukan di sana. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ternyata aktivitas ritual seperti itu memang memberi dampak bagi kehidupan sosial masyarakat di Efesus. Pada dasarnya orang-orang Efesus adalah orang-orang yang terdidik, orang-orang yang baik, orang-orang yang cerdas. Mereka pintar-pintar. Nah, tetapi karena perilaku mereka dianggap sebagai perilaku yang jauh dari etika, maka Rasul Paulus menyebut perilaku kehidupan sosial mereka itu dianggap sebagai kehidupan gelap. Bagi Rasul Paulus ada hal yang mendasar, sehingga Rasul Paulus menyebut mereka atau menyebut kehidupan mereka itu sebagai kehidupan yang gelap. Di pasal 4 sampai dengan pasal yang kelima ada banyak sekali ungkapan-ungkapan yang menggambarkan apa itu hidup gelap, apa itu hidup yang seharusnya dijauhi. Mulai dari pasal 4, misalkan dari ayat yang ke-18, itu muncul yang namanya gelap itu adalah hidup jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Hidupnya ya memang tidak bersama dengan Tuhan, menjalani kehidupannya tidak sebagaimana sepatutnya yang diinginkan oleh Tuhan. Kemudian ada hal yang diungkapkan lain, yaitu dusta, ayat 25. Demikian juga mencuri, ayat 28, bersama dengan Tuhan, menjalani kehidupannya tidak sebagaimana sepatutnya yang diinginkan oleh Tuhan. Kemudian ada hal yang diungkapkan lain, yaitu dusta, ayat 25. Demikian juga mencuri, ayat 28. Mengucapkan kata-kata kotor, ayat 29. Itu dianggap sebagai hal-hal yang gelap oleh Rasul Paulus. Ditambahkan lagi di 30 dan 31, saya bacakan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman,
kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Itu bagian yang disebut sebagai kegelapan oleh Rasul Paulus di pasal 4. Di pasal 5, sebelum kita membaca bagian ayat yang ke-8 tadi, Rasul Paulus juga mencoba memberikan rinciannya. Apa saja? Ayat yang ketiga misalkan, ada sebut percabulan, kecemaran, serakah. Ayat yang keempat, ini semacam perulangan dari pasal 4 ayat 29, yaitu kata-kata kotor, kata sembrono. Dilanjutkan lagi dengan ayat yang kelima. Di ayat yang kelima dikatakan, karena ingatlah baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Itu semua hal-hal yang disebut sebagai kegelapan. Kalau kita memperhatikan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, hal-hal yang disebutkan oleh Rasul Paulus sebetulnya tidak jauh-jauh amat dengan kehidupan kita. Sehari-hari kita mendengar kata-kata kotor. Sehari-hari kita berhadapan juga dengan orang yang berkata-kata dusta. Sehari-hari kita juga mendengar ada saja orang yang mencuri uang, mencuri pakaian, mencuri barang-barang di supermarket, di pasar, mencuri mungkin mencuri istri, mencuri suami, mungkin. Atau juga bahkan yang bukan materi, tapi mencuri ide, mencuri gagasan. Sehingga plagiat, yaitu penjiplak ide, penjiplak tulisan, itu dikecam luar biasa karena dianggap memang pencurian. Lalu apalagi? Percabulan, kecemaran. Nah, yang berikutnya serakah. Ini kan sehari-hari banget dengan kita. Terbukti kok ketika isu COVID-19 ini muncul, merebak. Lihatlah, orang berbondong-bondong untuk berbelanja. Berbelanja apa? Yang dianggap sebagai kebutuhannya, yang diperlukan. Masker, ya memang diperlukan. Apalagi? Wah, hal yang lain. Bahkan ada yang belanja banyak hal kebutuhan harian. Bagi yang punya uang, ya bisa. Tapi mereka yang tidak punya uang, ya kebagian apa? Mereka yang hidupnya serba terbatas, kebagian apa? Mereka berbondong-bondong menimbun sesuatu, ini kan serakah. Gak ada rasa cukup memang kalau udah ada serakah itu. Nah, bagaimana dengan kehidupan yang terang? Tentu secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa kehidupan terang itu adalah kehidupan berkebalikan dari kegelapan, sebagaimana disampaikan oleh Rasul Paulus tadi. Kehidupan terang, kehidupan yang menjalin relasi akrab dengan Tuhan. Kehidupan ketika kita dapat memperlihatkan hal-hal yang buruk untuk kita tinggalkan. Kehidupan yang lama menuju kehidupan yang baru, kehidupan yang terang. Nah, itu secara etis disampaikan oleh Rasul Paulus supaya apa? Supaya orang Kristen yang hidup di Efesus itu bisa menjadi lampu, menjadi terang di tengah-tengah konteks masyarakat yang secara sosial memang mempraktekkan kehidupan yang oleh Rasul Paulus dianggap sebagai kehidupan gelap. Jemaat di Efesus sudah sepatutnya memang menurut Rasul Paulus itu menjadi contoh teladan terang. Dan dengan kehidupan yang menjadi contoh ini, kehidupan yang terang ini, maka dapat menelanjangi kegelapan-kegelapan, menelanjangi kegiatan-kegiatan yang dianggap gelap, kotor, buruk. Rasul Paulus berharap demikian terhadap jemaat di Efesus. Dan memang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jemaat di Efesus adalah salah satu dari 2 jemaat yang diapresiasi oleh Rasul Paulus dengan sangat baik. Dan di masa-masa sesudah kematian Rasul Paulus, jemaat di Efesus bertumbuh berkembang menjadi jemaat yang baik, bahkan sangat baik. Boleh dikatakan sebagai prototipe kehidupan jemaat yang ideal pada masa itu. Dari sisi spiritual,
dari sisi semangat melayani, cinta kasihnya. Yang jemaat yang kedua adalah jemaat di Filipi. Nah, dua jemaat ini yang sering diapresiasi oleh Rasul Paulus, Efesus dan Filipi. Rasul Paulus menghendaki, berharap besar bahwa jemaat di Efesus betul-betul menjadi terang, menjadi mercusuar lah kalau pakai istilah sekarang, pakai istilah di kelautan begitu ya. Ada mercusuar, ada lampu yang sangat terang yang menjadi pemandu arah. Dengan demikian Rasul Paulus berharap jemaat ini akan menjadi jemaat penunjuk arah bagi masyarakat di kota Efesus pada umumnya yang hidup di dalam kegelapan. Nah, tetapi coba kita pikirkan ulang. Kalau ini kan dalam konteks masyarakat di Efesus yang dianggap oleh Rasul Paulus sebagai masyarakat yang hidup dalam kegelapan. Lalu bagaimana jika ternyata kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang sudah terbiasa memberlakukan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebenaran, hidup penuh dengan cinta kasih? Apa masih perlu terang? Kan seolah-olah nggak ada gunanya, seperti nggak ada dampaknya kan. Hidup terang di tengah masyarakat yang terang, apa gunanya? Kira-kira begitu. Tapi Bapak Ibu, ini juga serius bahwa kalau kita sendiri kemudian mempraktekkan di luar yang terang, ya kitalah yang menjadi gelap kan. Kita yang akan kemudian ditelanjangi oleh terang. Di tengah masyarakat yang begitu baik, di tengah masyarakat yang penuh dengan tatanan yang baik, kehidupan sosialnya bagus gitu ya, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan keadilan, lalu ternyata kita mempraktekkan ketidakadilan, kita mempraktekkan kebencian, permusuhan, ya kita yang kemudian menjadi buruk, kan begitu. Maka di tengah-tengah masyarakat yang terang, kita juga harus tetap menjadi bagian dari terang itu. Nah, malam ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga perlu memperhatikan, melihat secara teliti juga untuk kehidupanku, kehidupan saya, kehidupan kita masing-masing. Kalau kita bercermin dari yang disampaikan Rasul Paulus, gelap dalam kehidupanku ini kayak apa sih? Gelap yang harusnya aku tanggalkan dan berubah menjadi kehidupan yang terang itu yang kayak apa? Bapak Ibu, banyak sebetulnya. Tapi kan kita memang berprosesnya tidak seperti membalikan telapak tangan. Yang terbiasa hidup dengan kebohongan, dusta, berat biasanya. Karena apa? Satu dusta akan ditutup dengan dusta lain, ditutup lagi dengan dusta lain, terus akan menjadi lingkaran setan, lingkaran yang panjang tentang dusta. Untuk menutup dusta, ditutup lagi dengan dusta. Maka kalau seseorang ingin keluar dari lingkaran setan dusta ini, dia butuh tekad yang tidak biasa. Ia butuh semangat yang tidak biasa. Dan ia butuh keberanian yang lebih dari biasanya. Karena ia harus siap menanggung malu. Ia harus siap mendapatkan cemoohan dari orang lain atau anggapan-anggapan yang lain. Bahkan harus siap ketika nanti kehidupan selanjutnya tidak ada orang yang percaya sama dia. Harus siap dengan semua itu. Contoh lagi, orang yang terbiasa mengucapkan kata-kata kotor, rasanya kayak sayur kurang garam kalau tidak mengucapkan kata-kata kotor. Maka untuk mengucapkan kata-kata yang baik, rasanya tuh nggak nyaman gitu. Tapi kalau kemudian ia mengucapkan bergaul dengan masyarakat yang juga ngomongnya kotor, kayaknya pas-pas aja. Kalau dia mengucapkan hal-hal yang baik-baik, kayaknya aneh ya. Seperti itu. Atau misalkan apalagi, orang yang terbiasa mencuri, kayaknya enak itu mencuri. Mencuri macam-macam, sudah terbiasa dengan mencuri, kayaknya susah untuk keluar dari lingkaran setan mencuri itu. Banyak hal aktivitas yang buruk, ada banyak hal dari aktivitas yang jahat, untuk diubah menjadi kehidupan yang baik kayaknya susah. Mengapa?
Bapak Ibu, ini berkaitan dengan faktor pembiasaan. Hidup baik, hidup jahat ternyata itu bukanlah seperti membalikkan telapak tangan. Butuh proses pembiasaan. Kalau saya bercermin dari teori pembentukan karakter Pendeta Paulus Sugeng Wijaya, salah satu hal yang disebut sebagai faktor pendukung pembentukan karakter itu adalah laku sosial atau praktik sosial. Praktik yang diulangi terus-menerus. Hal kecil yang dilakukan secara terus-menerus, berulang-ulang, itu akan membentuk karakter dirinya. Maka kalau sejak awal terbiasa mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata sembrono, terbiasa mencuri, terbiasa hidup jauh dari Tuhan, maka wajar, susah untuk melakukan yang berkebalikan. Susah untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor. Susah untuk tidak marah. Susah untuk tidak berdusta. Seperti itu. Tetapi kalau kita terbiasa melakukan sesuatu yang baik sejak awal, sejak kecil, maka kita akan berat rasanya mengucapkan sesuatu yang buruk. Atau pikiran kita yang buruk kayaknya jadi gak nyaman diri kita. Jadi ini berkaitan dengan soal pembentukan karakter, soal diri kita yang telah terbentuk sampai sekarang. Kalau kita merasa sulit karena memang diri kita selama bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun telah terbentuk seperti ini, maka untuk mengubahnya pun butuh proses. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Menurut saya ada dua generasi yang harus, ada dua hal yang kita ubah, yaitu diri kita sendiri. Yang kedua adalah generasi yang akan kita turunkan. Tentang diri kita sendiri, kita harus mengandalkan lebih banyak lagi. Mengandalkan diri kita harus lebih banyak lagi, mengubah diri kita. Berjuang lebih keras lagi mengubah diri kita. Mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita, karakter yang sudah terbentuk. Maka wajar kalau dalam prosesnya ada kalanya gagal, kembali ke kehidupan yang lama, itu wajar. Karena kita sudah terbentuk sedemikian rupa. Maka yang kedua adalah, yang perlu kita persiapkan adalah generasi berikutnya. Tanamkan nilai-nilai baik kepada generasi-generasi berikutnya. Tanamkan cara berpikir yang baik, cara berpikir yang positif kepada generasi-generasi yang kita lahirkan. Anak kita, cucu kita, semuanya. Kalau kita tidak bisa berharap pada diri kita sendiri, paling tidak kita bisa memupuk generasi-generasi berikutnya untuk melahirkan karakter-karakter yang baik. Oleh karena itu penting kegiatan-kegiatan di rumah seperti kebaktian keluarga, bersama dengan keluarga. Kalau Bapak Ibu terbiasa membiasakan anak-anak berdoa sebelum makan, maka anak-anak juga akan merasa gak nyaman ketika, kok sebelum makan aku gak berdoa ya, gak nyaman. Seperti itu. Atau Bapak Ibu mengajarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang menghadirkan berkat, tentu anak-anak juga akan merasa gak nyaman ketika mengucapkan kata-kata kotor. Akan ada pertentangan di dalam pikiran dan hatinya ketika ia mendengar kata-kata kotor. Itu bisa kita lakukan Bapak Ibu. Nah, dengan cara seperti itu kita semua berusaha, sedang dalam proses yang serius untuk hidup sebagai anak terang. Kita berproses dari kehidupan yang gelap menjadi kehidupan yang terang. Dan di sisi lain kita juga memproses generasi-generasi berikutnya untuk menjadi anak-anak terang. Hari ini kita belajar terus bersama-sama menjadi anak-anak yang terang, menanggalkan kegelapan, hidup dalam kebaikan, membentuk karakter kehidupan kita sebagai karakter yang membawa terang. Karakter selalu membangun relasi dengan Tuhan. Karakter untuk menciptakan kedamaian, keadilan. Karakter untuk senantiasa membagikan cinta kasih kepada setiap orang. Terlebih dalam konteks zaman sekarang, di masa-masa sekarang, ketika kita masih penuh dengan ketakutan, kengerian, kecemasan akibat virus corona, COVID-19. Kita perlu menjadi terang dengan menciptakan semangat, pengharapan, kehidupan yang baik, kehidupan yang takut akan Tuhan. Jangan serakah, jangan hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi berbagi berkat bagi mereka.
Hari ini kita belajar menjadi semakin serius, menjadi anak-anak terang. Tuhan memberkati kita.